Halo, assalamualaikum sahabat dapur Kadina. Kali ini dapur Kadina mau share resep cara membuat roti manis tanpa mixer. Walau diulen tanpa mixer, hasil rotinya lembut ya ini teman-teman. Seperti apa bahan dan cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Ini bahan-bahannya dan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Langkah pertama kita siapkan untuk bahan biangnya ya. Siapkan 100 ml air hangat. Tambahkan 2,5 sendok teh ragi instan. Dan tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata dan diamkan sekitar 5 menit. Nah, ini raginya sudah mengembang, tandanya aktif ya. Langkah selanjutnya kita siapkan tepung protein tinggi. Ini saya timbang sebanyak 550 gram. Gula pasirnya saya timbang sebanyak 100 gram. Ini saya pakai butter margarin ya teman-teman, saya timbang sebanyak 50 gram. Kita sisihkan dulu. Setelah itu kita siapkan wadah, lalu tuang tepung terigu protein tinggi, gula pasir, dan susu bubuk. Aduk sebentar lalu buat cekungan di tengah-tengah. Letakkan 1 butir telur di cekungan tersebut. Tambahkan SP. Lalu kocok lepas telur tadi. Masukkan ragi yang sudah didiamkan 5 menit tadi. Kalau raginya tidak berbuih, jangan digunakan ya teman-teman. Karena roti nanti tidak akan mengembang sempurna. Kita aduk rata asal saja ya. Tambahkan 200 ml air matang. Aduk-aduk rata. Terakhir kita masukkan 50 gram margarin. Di sini saya menggunakan butter margarin ya, teman-teman. Dan 3/4 sendok teh garam halus. Kita cuci kedua tangan kita terlebih dahulu karena kita akan menguleni dengan tangan. Ini kita uleni cukup 5 menitan saja. Ini adonannya sangat lengket, jadi saya baluri tangan saya dengan sedikit tepung terigu. Pindahkan adonan ke meja yang sudah kita taburi dengan tepung terigu. Sebelum di-proofing, saya siapkan dulu ini wadahnya, lalu saya olesi dengan sedikit minyak goreng. Nah, ini mau saya uleni lagi selama 5 menit. Saya baluri dulu tangan saya dengan sedikit tepung terigu protein tinggi. Pindahkan ke dalam wadah yang sudah diolesi minyak goreng tadi. Kita tutup adonan dengan plastik atau kain selama 1 jam. Ini yang dinamakan proofing. Tujuan proofing supaya adonan lebih elastis. Nah, ini sudah 1 jam, penutupnya kita buka, kemudian tinju adonan. Pindahkan adonan ke meja yang sudah ditaburi dengan sedikit tepung. Uleni adonan sebentar saja, sekitar 1 menitan. Ini adonannya masih lengket, tapi jangan khawatir ya. Taburi sedikit tepung saat akan membagi adonan. Ini adonannya mau saya bagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian saya timbang menjadi 50 gram. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Setelah dibagi-bagi, adonannya menjadi 21 bagian ya. Untuk isiannya bebas ya teman-teman, boleh pakai coklat batang, meses, keju, atau abon. Kali ini saya memakai coklat batang. Ambil satu adonan yang sudah kita timbang tadi, kemudian beri isian. Kalau adonannya masih lengket, taburi dengan sedikit tepung ya, supaya mudah kita bentuk nanti. Ini saya pipihkan dengan tangan atau boleh juga dengan rolling pin ya. Ini adonannya mau saya bentuk yang simple aja, bentuk bulat. Setelah kita pipihkan, masukkan isiannya. Cubit-cubit adonan sambil direkatkan sampai tertutup semua. Setelah itu kita bulatkan di atas meja yang sudah ditaburi dengan sedikit tepung, supaya adonannya tidak lengket. Nah, ini sudah bulat bentuknya ya. Kemudian kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi baking paper dan sudah diolesi dengan sedikit margarin. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit supaya lebih mengembang. Sambil menunggu adonan mengembang, kita panaskan dulu ya ovennya. Panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius. Ini ovennya saya panaskan sekitar 10 menit. Gunakan api atas bawah. Untuk timernya putar di 15 menitan. Nah, ini sudah 10 menit, kita masukkan rotinya ya. Panggang selama 15 menitan. Saat sudah 7 menit di dalam oven, kita keluarkan rotinya, kemudian kita putar loyang ya, yang atas di bawah, kemudian yang bawah di atas, supaya nanti matangnya merata. Nah, ini rotinya sudah matang merata, kita keluarkan dari oven. Untuk suhu setiap oven berbeda-beda ya teman-teman. Ini saya menggunakan oven listrik Cosmos tipe CO9925. Untuk teman-teman yang menggunakan oven tangkring kompor, gunakan api sedang, cenderung agak sedikit besar ya. Jangan lupa selalu memantau roti supaya tidak gosong. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk olesan roti. Campur jadi satu madu, kental manis putih, butter atau margarin. Kemudian kita olesi rotinya selagi masih panas ya. Nah, ini dia hasil roti yang sudah diolesi. Walau diulen tanpa mixer, hasil rotinya lembut ya. Roti ini tetap lembut walau sudah beberapa hari ya teman-teman. Untuk menjaga kelembutannya, kita simpan di wadah tertutup atau kita masukkan ke dalam plastik kemasan. Nah, ini dia plastik kemasan yang saya gunakan. Masukkan roti ke dalam plastik. Kemudian rapikan sisinya jika plastiknya lebih besar. Nah, seperti ini ya. Saya tambahkan juga stiker supaya lebih menarik. Demikian teman-teman, semoga resep yang saya share bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.